Shalom jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari Tuhan telah menjaga dalam peristirahatan kita. Hingga pada pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan kami Tuhan, dalam peristirahatan kami, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita bisa melihat untuk zaman sekarang ini, banyak orang mementingkan diri mereka sendiri. Banyak orang yang bermegah akan dirinya sendiri. Banyak orang ingin mencari pujian untuk atas dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa membaca, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini, di mana Rasul Paulus ingin menekankan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kehidupan kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Karena apa? Karena Dia telah mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu, mari kita mau belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita pergi mencari puji-pujian, bukan kita mencari sesuatu yang kita ingin diakui oleh dunia. Kita ingin supaya orang memuji-muji kita, bukan. Tetapi kita mau belajar untuk mengagungkan Tuhan, belajar untuk apa? Untuk memberikan hidup kita sepenuhnya. Jangan hanya kita fokus dalam pekerjaan, jangan kita hanya fokus di dalam mencari kekayaan, mencari sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tetapi marilah kita mau belajar untuk apa? Untuk hidup untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memakai setiap kehidupan kita, talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kita gunakan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kesombongan kita, jangan sampai kita bermegah atas diri kita, jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri, jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib menjadi sia-sia ketika saya dan saudara tidak mementingkan Tuhan, tetapi melainkan mementingkan diri kita sendiri. Seberapa banyak kita yang saat-saat ini mungkin terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau usaha atau apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak ada jam doa, membuat kita tidak ada jam untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, menegaskan kepada saya dan saudara bahwa hidup kita bukannya untuk kita lagi, tapi melainkan untuk Tuhan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita cuek kepada Tuhan, jangan sampai kita melupakan pengorbanan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mementingkan hal-hal duniawi, kita lebih mementingkan hal-hal yang bukan menjadi bagian daripada Tuhan, bukan menjadi bagian dalam pelayanan.
Ketika kita sibuk, kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Ketika kita banyak pekerjaan, seolah-olah kita tidak bisa lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada waktu atau apapun. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup kita adalah untuk visi misinya Tuhan. Hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Selagi ada kesempatan bagi saya dan saudara, untuk itu mari kita mau mempergunakan waktunya dengan baik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita tidak bisa kembali ke masa sekarang, tetapi kita punya masa depan yang ada di depan kita. Kalau saya dan saudara memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kebenaran renungan firman Tuhan yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kemampuan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kami Tuhan memiliki banyak harta duniawi, tetapi semua karena kemurahan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Untuk itu ingatkan kami terus bahwa kami harus hidup untuk Engkau ya Tuhan. Untuk menggenapi visi misi-Mu Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, kami akan melakukan aktivitas kami. Berkatilah dalam pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil. Tutup bungkus kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari kami dari mara bahaya. Keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami. Tuhan, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.